Alia. Al, Putri Cahaya. Di mana botol yang berisi Putri Cahaya? Gua mau lu ngomong. Saya percaya dengan adanya peri. Iya. Gua harus yakin. Gua harus yakin. Saya percaya dengan adanya peri. Susah banget sih. Loh, kok kebuka? Gimana, Fer? Udah bisa lu bebasin? Susah banget dibukanya. Gue nggak tahu botol ini gimana cara bukanya. Sini. Lu bawa bunga ajaibnya? Gawat, kalau bunga itu kelihatan sama setan-setan itu, berantakan semuanya. Bener kan? Aku lihat botolnya udah nggak ada, mah. Kenapa lagi itu kampret satu? Dia pingsan. Kalian kasih apa sih memangnya? Dia nggak dikasih apa-apa kok. Dia cuma dihipnotis sama Oma Berta. Denyut nadinya nggak ada. Alah udah deh, itu orang nggak usah dipikirin. Bukannya apa-apa. Kita mesti tetap harus periksa dia. Dia masih di bawah pengaruh Berta atau enggak? Kalau enggak dia bisa kabur. Andre benar. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Lindungilah kami dari iblis-iblis itu ya Allah. Tante,
Kamu jangan cerewet. Saya juga baru mikir. Ada apa ini? Jadi cuma mikir dong, cari sumbernya dari mana. Bener. Mereka sudah nipu kita. Ferdi yang bikin semuanya jadi kacau. Saya harus habisi dia. Ayo, Tante cepetan, Tante cepetan. Andre. Hilang kemana mereka? Kenapa kamu nekat, Dre? Kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Kalau dia nggak lari untuk nyelamatin kamu, dia nggak akan kayak gini. Tahan, Dre. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu nggak akan kenapa-napa. Jangan! Jangan sentuh dia dengan tangan kotor kamu. Jangan pura-pura menolongin dia kalau dalam hati kamu yang benci sama dia. Ternyata Alia memang cinta sama Andre. Tunggu saja sampai dia tahu yang sebenarnya. Putri, betapa bodohnya saya selama ini saya nggak tahu bahwa Putri itu ada. Tidak percaya bukan suatu kebodohan, tapi suatu ketidaktahuan. Tapi saya tetap menganggap diri saya bodoh, Putri. Saya nggak percaya sama omongannya Alia. Walaupun kamu tidak percaya dan kamu tidak pernah melihat saya, tapi saya sudah lama mengenal kamu. Kamu adalah anak yang cerdas. Tapi kadang-kadang kecerdasan bisa dipermainkan oleh kelicikan. Saya tahu Andre, dan saya tahu niat yang tersembunyi di balik semua sikapnya. Saya tadinya mau memberitahu Alia, tapi mereka keburu menangkap saya. Dan dalang penangkapan saya adalah Andre. Tapi Andre udah ngasih tahu semuanya ke saya, Putri. Tapi Alia tidak tahu. Alia harus tahu kalau kebenciannya sama kamu adalah salah alamat. Tapi Andre udah berubah, Putri. Bahkan sekarang dia mencoba untuk melindungi saya dari serangannya Berta. Iya. Itu semacam penebusan dosa karena fitnah yang dia sebarkan tentang kamu. Sekarang, jangan pikirkan tentang Andre. Alia masih cinta sama kamu. Dia harus tahu yang sebenarnya. Saya akan memberitahu dia. Sesudah itu, semuanya kita serahkan pada Alia. Mbak, teman Anda mencari. Kondisinya sangat tidak stabil. Ayo ikut saya. Alia. Iya, Andre. Ferdi. Udah deh, kamu jangan sebut-sebut nama dia lagi. Mendingan sekarang kamu istirahat aja ya. Bentar, Al. Ferdi itu anaknya baik. Dia sama sekali nggak bersalah, Al. Kita selama ini salah. Percaya sama saya, Al. Apa maksud kamu, Andre? Dia mau membantu kita, Al. Mama kamu ada di bawah pengaruh Berta. Berta mempengaruhi mama kamu. Sampai mama kamu menuduh Ferdi yang telah menculiknya, Al.
Padahal Ferdi itu baik dan sayalah yang jahat, Al. Enggak, Andre. Kamu nggak jahat. Kamu orang baik. Enggak, Al. Kamu nggak tahu. Sayalah yang jahat, Al. Saya memang jahat. Sudah jangan diajak bicara. Teman kamu perlu istirahat. Mari kita keluar. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia, Putri, kondisi Andre kritis, Putri. saya tahu. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Pikiran kamu tentang Ferdi dan Andre adalah salah. Ferdi bukan orang jahat. Saya tahu. Andre cerita sama saya barusan. Andre cerita semuanya. Semuanya? Tapi saya udah gak mikirin lagi, Putri. Saya mau semuanya kembali dengan baik. Saya mau Andre cepat sembuh. Saya juga ikut berdoa untuk Andre. Alia sudah tahu yang sebenarnya. Dan tampaknya dia sama sekali tidak peduli. Mungkin Alia benar-benar sayang sama Andre. Andre begitu baik. Dia masih mikirin Ferdi dan ngebelain Ferdi, Putri. Dia bilang, Mama kena pengaruh Berta. Makanya Mama nuduh Ferdi bahwa Ferdi yang nyulik Mama. Gimana keadaan Mama sama Olivia, Putri? Kamu lihat saja sendiri. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi Kak Alia. Jauhkan dia dari bahaya. Dan kuatkanlah Kak Alia dari segala cobaan. Ya Allah, berikan juga kepada Tante Yasmin kesembuhan. Agar semuanya dapat kembali seperti semula. Tante? Tolong bawa saya keluar. Saya mau ketemu anak saya. Ya, Gak mau, Tante. Saya gak mau. kamu harus tolongi saya. Cepat, cepat bawa saya keluar. Saya gak mau, Tante. Bawa, kamu jangan sampai saya kasar ya. Cepat, bawa saya keluar. Kamu harus tolong saya. Bawa saya keluar. Saya gak mau, Tante. Bawa enggak? Hah? Harus tunjukkan jalan keluar. Cepat. Cepat buka pintunya. Udah kebuka belum? Cepat. Hah? Udah, Tante. Mama mau kemana, Ma? Lepaskan saya! Lepaskan saya! Mau kembali ke anak saya! Mama, tenang, Ma. Tenang, saya mau kembali ke anak saya! Lepaskan! Kamu gimana sih? Oh. Kita ke dalam lagi, Ma. Saya mau kembali ke anak saya. Saya mau. Saya nggak mau masuk lagi. Putri, Olivia. Saya urus Olivia. Kamu bawa mama kamu ke kamar. Ayo, Ma. Saya mau dibawa.
Sini, Ma. Olivia kenapa, Putri? Dia nggak apa-apa. Dia sudah baik. Kak Alia, Tanti Yasmin kabur. Saya nggak bisa. Enggak, sayang. Kakak udah bawa kembali ke kamarnya. Tadi saya berdoa terus-terusan sampai lemes supaya Kak Alia pulang. Harusnya kakak yang berterima kasih sama kamu karena udah didoain terus-terusan. Kak Alia bisa sadar. Tapi kenapa Tanti Yasmin nggak bisa sadar? Kakak juga nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Bukan saya yang bikin sadar. Mungkin Andre dan Ferdi punya sesuatu. Sesuatu seperti bunga. Atau apa, saya juga nggak jelas. Kita tanya aja sama Ferdi. Lagi ngapain lo, Im? Gue lagi periksa dokumen. Im, gak usah lo pikir-pikirin kayak gini lagi. Ini udah bukan urusan kita lagi. Mendingan lo beresin aja barang-barang lo. Terus habis itu kita pergi dari sini. Fer, Alia itu masih perlu bantuan kita. Biarin aja dia urus urusannya masing-masing. Kita nggak perlu ikut campur. Lagian dia udah nggak pengen kan kehadiran kita di sini. Yang paling penting kita udah bebasin dia dari Rika, Siska, dan Berta. Terus, lo udah cerita tentang Andre ke Bawang Putih. Dia nggak perlu tahu. Andre bukan ancaman yang berbahaya lagi sekarang. Fer, orang kayak Andre itu jangan terlalu dipercaya. Udah lah, Im. Lagian dia sekarang ada di rumah sakit. Dia di rumah sakit karena dia berusaha nolongin gua. Sekarang lo tanda tanganin aja surat-surat itu. Oke? Oke. Terus, gimana Berta, Siska, sama Rika? Nggak tahu. Mungkin aja udah ngabur. Atau ngilang. Ini bukan kerjaannya jin itu. Ini kerjaannya si Ferdi. Dia sudah bisa ngibulin kita. Oma sama Mama sendiri kan yang ngebawa Ferdi ke sini. Segitu nggak mikirnya ya sampai nggak sadar kalau Ferdi itu cuma sandiwara. Cukup, cukup. Teriak-teriak dulu, nyala-nyalain orang terus nggak ada gunanya tau nggak? Sekarang mesti mikir. Itu si kampret Ferdi itu punya sesuatu yang bisa menangkal ilmunya Tante Berta. Nah, mikir itu apaan coba? Sesuatu? Ngomong apaan sih? Saya baru ingat sekarang. Dia pegang bunga pada waktu itu. Nah, kita harus cari bunga itu supaya kita bisa kembali normal. Tapi dapat dari mana bunga itu? Ya di rumah Alia. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama, sekarang kita harus gimana? Tenang dong, jangan panik gitu. Sayang, kita nggak punya pilihan lain tau. Jadi ya udah, kita pegang tangan. Ayo pegang tangan Mama, pegang, cepetan, pegangan. Ayo, udah. Sini ya. Hitung bareng-bareng sampai 3. 1, 2, 3. Tunggu. Sudah Mama cabut dulu, bentar. Siap. 3. Ayo
Tunggu. Bisa, Tante? Tunggu. Oh, cepet dong. 3. Yuk, ayo. Kita ke tempatnya si Putis yang itu. Ayo, cepet. Aduh. Ayo, Ma. Tolong kamu liatin, ini semua dokumennya. Saya udah periksa dan udah cek semuanya. Fer. Fer. Saya minta maaf ya. Udahlah, mendingan kita lupain aja. Kan udah berlalu. Yang paling penting, saya nggak nyalain kamu. Lagian pada saat itu keadaannya lagi kacau banget ya kan? Ya udah, lupain ya. Iya, saya sadar sekarang. Saya nggak akan pernah bisa balas budi kamu. Kamu bawa bunga yang waktu itu kamu pakai untuk ngebebasin saya? Mama. Semoga ini bisa nyembuhin Mama.
Kenapa Putri? Kenapa bunga ini nggak bisa nyembuhin mata Mama? Mama kamu terkena sihir Berta yang sangat kuat. Satu-satunya jalan menyembuhkan mama kamu adalah Berta sendiri. Apa sih yang mereka mau? Mereka mau uang. Kasih aja semuanya. Saya cuma mau Mama kembali normal. Alia, jangan dipikirin. Kalau soal urusan itu, nanti kita bisa urus. Yang paling penting sekarang, kita cari Rika, Siska, dan Berta. Tiba-tiba aja mereka menghilang. Kemana? Saya nggak tahu mereka kemana. Yang pasti, mereka nggak jauh-jauh. Pasti ada di sekitar sini. Karena mereka masih punya kepentingan. Putri bisa kan cari mereka di bola kristal Putri? Loh, itu kan mereka. Tapi di mana? Tunggu. Itu kan di ruangan ini. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah. Yes! Berarti mereka nggak bisa ngeliat kita. Dan bunga itu ada di tangan mereka. Mereka juga kepengen agar sihir yang ada di Yasmin itu bisa menghilang. Bagus banget, Tante. Jadi kita bisa minta tawar-menawar yang sangat kuat sama mereka. Kita minta aja supaya kondisi kita ini kembali normal, ya kan? Dan ya udah, si Yasmin, Tante, kita bikin normal juga aja, hah? Kita di mana sih? Kok bau banget? Ini bukannya Bang Sampah! Kenapa? Hah? Bagus, terus. Memang di sini tempatnya buat... Nggak lucu, Mama. Emang nggak lucu? Bener. Kita mesti segera keluar dari tempat ini. Gak usah diomongin, orang goblok juga tahu. Tapi gimana caranya? Gigi banget. Aduh, masa lompat lagi sih? Hah? Emang ada cara lain, Mama? Iya juga sih. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, Sebentar! Mama belum siap. gimana sih, Mama? Sebentar, sabar dong. Cerewet penakut. Ya ampun, Tante sabar dikit apa sih? Ini nih, izinkan saya licin banget. Mana yang akan menjadi warnamu? Mereka mencoba menunda kematian saya. Tapi buat apa saya hidup lebih lama lagi? Saya tidak punya apa-apa sekarang. Dunia saya sudah kiamat. Suster, gimana sus? Dia masih harus istirahat. Dia pasti benci sama saya. Tapi saya nggak mungkin bisa hidup tanpa Alia. Lebih baik saya pergi. Mbak, tolong panggilkan dokter, Mbak.
Pak. Pelit amat sih, ngasih cuma segini. Ini semua gara-gara kamu tau nggak? So tahu. Loh, kok dilemparin ke aku sih? Memang iya. Udah tenang, tenang. Kita mesti cepet-cepet turun dari sini sebelum ntar jatuh lagi. Tante, mending kalau cuma jatuh doang. Nah, kalau truk sampahnya datang terus ngangkutin bak ini. Ya udah lah, nggak usah ngomel terus. Kita sekarang terjun aja. Paling parah juga mati. Udah, hitungan ketiga ya. 1, 2. Sebentar. Ih, selalu deh. Iya, sabar dikit, kenapa sih? Mama tuh belum siap, tau gak sih? Mah, mama tutup mata aja terus dengerin aba-aba. 3. Apa ini? Tuyul. Wah, saya bisa pergunakan mereka untuk cari duit. Sini dengerin dulu. Ibu nggak bakalan kaya kalau miara kita. Tapi kalau ibu dengerin apa yang saya bilang, ibu bakalan dapat duit. Wah, asik, asik. Iya, betul, Bu. Betul banget. Tapi itu pun kalau ibu mau nganterin kami ke tempat yang kami bilang. Nah, ibu bisa dapat duit banyak. Uang kaget. Hah? Yang benar. Benar! Dre, bangun Dre. Dre, jangan tinggalin saya Dre. Andre. Mbak, tolong tunggu di luar ya. Dokter harus selamatkan adik saya, Dok. Andre. Lo tuh gak sopan banget ya. Mencap-mencap bel rumah orang cuma mau ngemis doang. Saya... Teman kamu kasar amat sih. Saya nggak mau lagi ah. Biar saya pengemis, saya nggak suka dihina. Biar saya pengemis, saya juga manusia, punya harga diri. Mah, mama ngapain kayak ngomong kayak sama dia? Pokoknya kita harus bisa masuk ke dalam. Ibu, sebentar, Bu. Aduh, Ibu, sebelumnya minta maaf banget ya, Bu. Tadi itu anak nggak tahu apa yang ada di dalam baskom ini. Makanya dia ngamuk-ngamuk, Bu. Bu, sekali lagi dong, Bu. Sekali lagi. Ayo ya, Bu, ya. Tolong ya, Bu. Tolong, please. Kirain tamu, taunya pengemis. Tuh kan, pasti pengemis yang tadi lagi deh. Yaudahlah, lo kasih aja uang receh. Ntar juga pergi kok. Nggak ada deh. Gue paling sebel sama yang namanya pengemis. Mereka tuh nggak punya hak tau gak sih ngambil-ngambil rumah orang. Mau ngapain lo? Mereka tuh harus dikasih pelajaran. Kalau lo masih ganggu gue, lo bukannya cuma gue siram, tapi gue ceburin ke comberan. Mbak, bentar Mbak. Ini ada temannya. Lihat tuh Mbak. Pakein aja biar kelihatan jelas. Wah, sakti banget mereka. Gimana caranya ya mereka bisa bikin sekeluarga kecil kayak gini? Pokoknya sekarang lo balikin kita jadi normal. Ntar lo bakalan lihat siapa yang lebih sakti. Lo kira kita tukang sihir apa? Udah, Tia sayang. Cepetan, telepon mereka. Kita harus melakukan negosiasi super cepat supaya kita bisa kembali ke kondisi yang normal. Cepetan. Nggak usah pakai telepon-teleponan deh. Mendingan langsung kita samperin aja. Pasti lebih seru deh. Ma, makan dulu ya. Saya nggak mau makan, saya mau ketemu anak saya. Ma, saya anak mama. Pikiran mama aja lagi nggak sehat, makanya mama nggak bisa ngenalin saya. Seandainya aja mama bisa ngeliat.
Ngapain kalian di sini? Pergi! Saya nggak ada urusan sama kalian. Kita mau ngomong, Al. Ini penting banget. Saya kan udah bilang, saya nggak ada urusan lagi sama kalian. Udah deh, mendingan kita cabut. Lu gimana sih? Bukannya kita mau... Udah deh, gue gak punya waktu buat ngebujukin si Alia. Terbelagu lu! Biarin aja lagi. Emang dianya aja tuh yang gak mau ngeliat nyokapnya bisa ngeliat lagi. Yuk. Tunggu! 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 Ada apa, sayang? Tia dan Lani, saya keburu ngusir mereka, nggak taunya mereka mau ngomongin soal mata mama, Putri. Tenang, sayang. Kamu tunggu di sini. Biar saya yang urus mereka. Lo kenapa sih? Kita kan datang ke sini untuk negosiasi. Belum apa-apa udah maksa cabut. Ini tuh bagian serunya. Masa lo gak nanggep sih? Aduh, lo tuh tami banget ya. Harusnya tuh dia yang ngemis, bukan kita. Lo bener juga ya. Pasti sekarang dia bakalan ngemis-ngemis sama kita. Terus Siska bakalan bilang terima kasih deh sama kita. Aduh! Ada apa sih nih? Aku juga nggak tahu. Jangan-jangan ini jin peliharaan si Alia lagi. Yang suka Siska ceritain ke kita. Aduh. Maksud lo jin yang nyihir Siska jadi kecil kayak gitu? Iya. Sorry, gue terpaksa maksa kalian balik dengan cara begini. Udah deh Al, gue udah males berurusan sama lo. Cepetan, buangin sihir lo. Kita nggak takut sama lo atau jin peliharaan lo. Lo boleh apa-apain kita. Tapi ingat, kita punya informasi penting tentang nyokap lo. Jadi gimana nih? Lo pengen minta maaf ke kita atau gimana? Gue minta maaf. Nah, gitu dong. Sekarang dengar baik-baik. Kita berdua kesini datang untuk negosiasi ngewakilin Siska, Rika, dan Berta. Jadi, kalau lo pengen nyokap lo bisa ngeliat lagi, jangan coba-coba bawa jin peliharaan lo. Terus sekarang Siska sama nyokapnya ada di mana? Itu bukan urusan lo. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa bawa bunga ajaib lo. Bunga ajaib? Mau apa mereka sama bunga ajaib itu? Udah gue bilang itu bukan urusan lo. Oke, gue akan bawa bunga ajaib itu. Bagus. Sekarang lo punya waktu 30 detik untuk membalikin kita seperti semula. Jangan sampai kita berubah pikiran. Ingat, jangan coba-coba bawa jin peliharaan lo. Ataupun Ferdi. Putri, kenapa Putri ngelepasin mereka gitu aja? Kita kan bisa nanya sama mereka gimana caranya nyembuhin Mama supaya Mama bisa ngeliat lagi. Tenang, sayang. Sebentar lagi kita akan tahu semuanya. Saya akan ikuti mereka. Mana yang akan menjadi warnamu? Akhirnya si bawang putih kena juga kita kerjain. Rasa tuh anak. Kemana sih mereka lama banget? Sayang, sabar dong, sabar. Kamu tuh kayak nggak tahu aja jin piaraan si bawang putih itu pasti ngebantuin dia. Saya bisa merasakan jin piaraan bawang putih itu sekarang ada di sini. Oh, ini alasan mereka pengen bunga itu. Mereka pengen normal lagi. Alia pasti kaget. Untuk sekali ini,
dia akan berada di atas angin. Tiada yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini, karena setiap yang pandai itu bisa menjadi bodoh, dan setiap yang bodoh itu bisa menjadi pandai. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski